Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Haji Yani Seciani, salah satu pengajar di SMP Krida Utama. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi MPLS tentang menumbuhkan motivasi semangat belajar efektif di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan kalian simak video di bawah ini. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau Anda naik sepeda, Anda berhenti, Anda jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habib umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Saya bilang, tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur. Sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Oke, sudah kalian simak ya video yang sudah Ibu sajikan tadi. Mudah-mudahan menambah motivasi kamu untuk belajar lebih giat lagi. Sekarang Ibu akan memaparkan materi tentang bagaimana menumbuhkan semangat motivasi belajar efektif di masa pandemi. Menumbuhkan motivasi semangat dengan cara belajar efektif. Pembelajaran di masa pandemi. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi antar guru dengan siswa dengan tujuan tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa. Pembelajaran terbagi dua. Ada pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring artinya di dalam jaringan, yakni pembelajaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi. Dalam hal ini, kita di sekolah dengan menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Yang selanjutnya, pembelajaran luring atau luar jaringan, yakni pembelajaran yang tidak menggunakan jaringan internet sama sekali. Sekarang kita lihat penyebab siswa kehilangan mood belajar selama pandemi.
1. Pembelajaran atau aktivitas belajar yang monoton atau sama setiap harinya. Kedua, tidak ada partner belajar atau teman untuk berinteraksi hingga akhirnya muncul rasa bosan dan kurang bersemangat. Yang ketiga, banyak kendala dalam proses pembelajaran seperti sinyal tidak mendukung, kuota terbatas, dan fasilitas lainnya yang seharusnya mendukung dalam pembelajaran. Pada akhirnya, yang terjadi pada siswa yaitu hilangnya motivasi dan kurangnya semangat dalam belajar. Lalu, jenuh menghadapi pembelajaran. Yang ketiga, semua tugas akhirnya tidak terselesaikan. Selanjutnya, nilai rapot menjadi kurang memuaskan. Bagaimanakah cara meningkatkan mood belajar selama pandemi? 1. Berusaha membangkitkan motivasi belajar, yaitu dengan jadikan aktivitas belajar sebagai aktivitas yang menyenangkan, jangan dijadikan beban. Jadikanlah sebagai suatu kebutuhan, karena tanpa belajar, kita tidak akan mampu untuk mengembangkan kecerdasan dan sulit mengolah informasi. Yang kedua, cari tempat belajar yang kondusif atau nyaman. Kenyamanan belajar setiap siswa memang berbeda. Ada yang nyaman dengan kondisi sepi, ada juga yang nyaman dengan iringan musik. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapihan tempat belajar supaya perlu diperhatikan. Ketiga, buat jadwal belajar harian. Buatlah jadwal belajar yang sesuai dengan jadwal pelajaran yang diberikan sekolah. Tambahkan juga jadwal istirahatnya. Selain itu, kalian bisa juga buat jadwal tersendiri. Buatlah jadwal kegiatan harian seproduktif mungkin supaya kita bisa melatih otak secara optimal dan terarah. Selanjutnya, selalu berkomunikasi dengan guru di sekolah. Diharapkan siswa tidak malu untuk berkomunikasi dengan guru atau dengan orang yang dianggap bisa membantu ketika kita ada kesulitan dalam belajar. Yang terakhir adalah tetap menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Menjaga kesehatan itu penting, apalagi di masa pandemik ini, supaya imun kita tetap terjaga. Rajin berolahraga, banyak makan, juga minum, supaya imun kita tetap stabil. Sekarang dilanjutkan dengan metode belajar. Ada 3 metode belajar yang akan Ibu perkenalkan. 1. Metode belajar mind mapping. Mind mapping merupakan alat berpikir organisasional yang memudahkan seseorang dalam menempatkan berbagai informasi di dalam ingatannya. Bisa kalian lihat seperti apa jenis-jenis mind mapping. Bisa dilihat contohnya. Yang kedua, speed reading. Merupakan metode belajar dengan cara membaca yang mengutamakan kecepatan dengan menggunakan gerakan mata tanpa suara. Yang ketiga, metode belajar super memory system, yaitu suatu sistem yang dimana metode belajar ini dapat meningkatkan daya ingat dan mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya dengan menampilkan video, film, ilustrasi, tabel, dan gambar visual. Selanjutnya, Ibu juga akan mengarahkan bagaimana etika kalian berkomunikasi dalam pembelajaran daring. 1. Tepat waktu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan sopan selama pembelajaran berlangsung. Ketiga, selalu standby di grup atau classroom atau media pembelajaran daring lainnya. Gunakan
yang sopan dan intonasi yang baik ketika menghubungi guru. Hindari percakapan yang bertele-tele dengan guru, tapi langsung ke poin utama. Selanjutnya, berpenampilan rapi dan sopan apabila ada kegiatan pembelajaran tatap muka secara virtual seperti melalui aplikasi Zoom dan lain-lain. Sekian materi MPLS dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.